Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel saya. Kembali lagi bersama saya Stefanus Dai alias Wifung. Yuk sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa di subscribe channel saya bagi yang berminat. Dan bagi yang tertarik dengan video-video konten-konten saya, silahkan di like. Oke, kita lanjut ke materi. Materi hari ini adalah Accurate 5 versi desktop. Berhubung dengan pajak dan peraturan pemerintah ya tentang PPN itu naik dari 10 jadi 11. Nah, kita akan merubah nilai pajak tersebut di akurat. Bagaimana caranya? Yaitu ke daftar, lalu daftar lain dan kode pajak. Hasilnya akan tampil seperti ini. Nah, ini ada dua cara. Dengan cara pertama adalah dengan mengganti ke 11%. Nah, ini cara pertama. Kita bikin untuk merubah yang sudah kita bikin jadi 11%, misalkan ya ini kebetulan kita misalkan kita sudah bikin nih faktur, tapi sudah pas kita mau tagih nilainya sudah berubah. Dengan kita buka faktur, cara merubahnya oke, sorry ini saya sempat ubah. Ini saya close dulu. Oke, kita buka kembali. Ini pajaknya tulisannya 11 ya. Karena kita ubah tadi, tapi nilai pajaknya tetap masih yang lama. Nah, ini cara yang pertama. Tapi resikonya kita harus kalau mau mengganti yang lama ini ialah dengan cara di customer dihilangkan lalu dicentang kembali. Maka dia akan berubah jadi 11. Tapi bila tidak usah kita rubah. Seperti kalau masih 10% ya. Karena nilainya tetap sama. Hanya saja kelemahannya yaitu di laporan. Laporannya nilainya kan tetap sama sih di 10% ya. Hanya saja untuk informasi pajaknya saja yang masih berubah jadi 11. Tidak sesuai dengan nilainya. Contoh, kita buka laporan penjualan per barang ini. Oke, nah ini kelemahannya ialah di sini. Ini masih ini sudah 11, tapi di sini 570. Mungkin ada beberapa lagi yang saya belum ketahui ya errornya bagaimana, seperti apa kalau ininya tidak ininya kita ganti. Yang lama kita ganti 10 jadi 11. Nah, cara kedua ialah ini sangat direkomendasikan dengan cara membuat baru PPN 11, nilai 11, kode pajaknya kita kasih P atau bebas, sebenarnya itu bebas. Oke, pajak 11%, PPN keluaran
lalu ppn masukkan untuk pembelian. Ini kita ubah lagi karena kita bikinnya 2 ya. Start saya ubah namanya juga ppn 11. Sorry, aduh, ppn 10. Kasih contoh ppn 10 ini. Nah, ini yang merepotkannya ialah kita harus mengganti seluruh daftar ya, baik daftar pelanggan kita ubah jadi 11. Oke, kalau untuk merubah nilai yang sudah dibuat atau faktur yang sudah dibuat, nilai yang 10% ini ganti jadi 11 karena kita sudah merubah si pelanggan, tinggal di mencentang lalu centang saja, dan ini diganti jadi P dengan kode yang baru, maka hasilnya dia berubah. Nah, jadi 11%. Nah, kita no dulu. Ini kalau merubah yang sudah hampir sama, metodenya hampir sama, hanya yang berbedanya ialah kita harus merubah pajak di pelanggan dan juga daftar barang. Namun yang membuat enaknya ialah di laporannya. Di laporannya kita bisa sortir dengan mudah. Oke, sebelumnya ini maaf, laptop yang saya pakai lambat. Dan bagi Anda yang ingin membeli laptop, saya sarankan yang prosesornya core atau inti prosesornya ialah 4, bukan jenis ya, bukan merek ya, tipe kayak Core i5, Core i7, bukan, tapi nilai core prosesornya yang kita incar adalah 4. Yang saya sarankan seperti itu kalau buat yang bagi yang ingin membeli laptop. Nah, oke, ini 10%. Enaknya adalah kita bisa mensortir yang mana yang 11 yang sudah berubah dan mana yang tidak. Kita contohkan. Oke, ini kita kasih contohnya channel, kodenya P. Oh ya, ini kita, nah inilah yang merepotkan, kita harus juga mengubah bukan hanya pelanggan yang diubah ya, tapi juga merubah daftar barang. Kita harus merubah kode-kodenya satu persatu. Nah, ini ganti jadi P dan ini ganti jadi P.
Oke. Ya, jadi demikian tutorialnya. Ini saya kasih tahu lagi, bagi yang ingin merubah 10%, silakan mau menggunakan metode ini atau menambahkannya dengan yang baru. Intinya kalau menambahkan kita harus perlu repot-repot, kita harus lebih ekstra mengganti semua kode pajak dari di pelanggan dan juga barang. Tapi kalau kita dan juga yang mempermudah, yang enaknya ialah kalau kita mau mensortir yang mana pajak 10%, yang mana pajak PPN 11%, akan lebih mempermudah. Misalkan seperti ini. Ini kalau kita menambahkan kode pajak baru. Hanya resikonya waiting, masih loading rupanya. Oke, nah sebelah sini kita sortir. Lebih untuk mensortir laporan-laporan, saya sarankan menggunakan nilai pajak yang dua ini. Pakai membuat baru. Kalau menggantinya ya lebih mudah sih menggantinya. Hanya kita untuk laporannya saja yang membedakan sih. Laporan dan juga cara mengubahnya juga kita harus per barang sih. Kalau yang menggunakan yang bawah ini, kita bikin dua, bikin baru. Ya, itu aja. Tinggal silahkan pilih mau alternatifnya seperti apa. Intinya kalau jika merubah ini, merubah saja ini yang 10% jadi 11. Hanya resikonya di laporannya saja yang mungkin agak sedikit berantakan ya. Tapi kalau kita membuat baru, enaknya kita bisa mensortir yang mana pajak barang yang 10%, yang mana pajak barang 11%, yang mana keluaran dan PPN masukannya lah. Kita bisa sortir untuk lebih mempermudah. Tapi yang sulitnya kita harus merubah per item ini dan juga merubah kode pajak daripada pelanggan. Ya, ini kita harus ubah. Barangnya juga harus kita ubah. Kode barangnya kita ubah satu persatu. Ada di sini lalu ke sini. Ini harus diubah satu persatu. Daftar baik penjualan, baik barang maupun pelanggan. Nah seperti ini pelanggan harus kita ubah satu persatu. Itu aja sih repotnya. Ya tinggal kalian mau pilih saja yang mana yang berguna untuk kalian pakai, yang mana yang nyaman untuk kalian buat operasikan lah. Yang buat laporan kah, mau buat, intinya sih kalau buat faktur sama aja sih. Hanya yang membedakan di laporan saja, itu aja. Ya, sekian dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like dan subscribe video saya. Dan tunggu konten-konten menarik saya lainnya di episode mendatang. Terima kasih.